Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah pada satu kajian ada seorang jamaah yang bertanya, Ustaz, ketika kita membaca salawat atas Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ya Allah, berikanlah keselamatan, rahmat, salawat atas Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Apakah dalam bacaan salawat itu berarti kita melakukan sesuatu yang tidak boleh, yaitu mendoakan orang kafir? Apa alasannya? Karena di antara keluarga Nabi ada yang kafir, ada yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu satu pertanyaan yang disampaikan oleh jamaah. Apa sesungguhnya di dalam bacaan salawat itu? Apakah memang mengandung di dalamnya doa terhadap orang kafir? Jamaah yang dirahmati Allah, mendoakan orang kafir adalah sesuatu yang diharamkan. Sampai Nabi Ibrahim yang bertekad untuk mendoakan bapaknya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak memohon ampunan untuk bapaknya yang bernama Azar. Ada yang menyebutkan itu nama pamannya. Nah, kita perlu membedakan antara keluarga dalam pandangan manusia dan keluarga dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan manusia, keluarga adalah yang memiliki hubungan darah, hubungan nasab antara bapak dan anak, suami dan istri, dan seterusnya. Sementara dalam pandangan Allah berbeda. Dalam pandangan manusia itu adalah nasab secara biologis. Nasab secara biologis ini hanya berlaku di antara manusia. Tapi dalam pandangan Allah harus ada kesamaan ideologi, yaitu iman, akidah yang benar, tauhidullah. Nah, ketika ada hubungan biologis yang tidak diiringi dengan kesamaan ideologis, yakni iman dan Islam, maka itu sesungguhnya bukan keluarga. Hal ini juga sejalan dengan kisah Nabi Nuh alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quran, ketika Nabi Nuh memanggil-manggil anaknya yang tidak mau ikut naik ke atas perahu ketika banjir bandang terjadi. Nah, di situ Nabi Nuh memanggil anaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan memberitahukan kepada Nabi Nuh, innahu laisa min ahlika, sesungguhnya anakmu itu bukan bagian dari keluargamu. Nah, dalam persepsi Nabi Nuh, itu adalah anaknya. Tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahu laisa min ahlika, sesungguhnya itu bukan anakmu. Bukan anakmu. Karena ada perbedaan ideologis. Jadi ketika kita membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, itu wa ala ali Sayyidina Muhammad, atas keluarga Nabi Muhammad, itu adalah keluarga yang memiliki kesamaan iman. Adapun yang tidak beriman, dia tidak termasuk kategori keluarga Nabi dalam pandangan Allah SWT.
Ini begitu luar biasa di dalam Islam. Ini adalah begitu luar biasa. Bahkan perbedaan ideologis itu juga punya dampak terkait dengan hukum waris. Sebutkan di dalam hadis, la yarisul muslimu al-kafirah walal kafiru al-muslimah. Tidak bisa saling mewarisi ketika berbeda akidah. Berarti dalam kacamata waris tidak ada hubungan keluarga sudah. Tidak ada hubungan keluarga. Apakah yang mewarisi itu kafir kepada muslim atau muslim kepada kafir. Jadi kalau ada seorang mu'alaf kemudian bapaknya yang masih kafir meninggal dunia, maka yang mu'alaf ini tidak berhak mendapatkan waris. Begitu pula ketika seorang bapak, dia seorang muslim, ada anaknya yang murtad, maka anaknya ini tidak bisa mendapatkan waris ketika bapaknya meninggal dunia. Jadi sekali lagi, ketika kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, kemudian Nabi Ibrahim dan keluarganya di sini adalah keluarganya yang beriman. Keluarga yang tidak beriman tidak termasuk dalam doa ini, dan bukan berarti kita ketika membaca salawat tidak sedang mendoakan orang yang kufur kepada Allah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.